Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Karina Muharani. Nama saya Olivia Studentika. Nama saya Anggi Nurfahmi. Nama saya Anissa Aulia. Nah, jadi di sini kami akan menyampaikan barisan dan deret geometri. Selamat menyaksikan. Barisan bilangan adalah urutan bilangan yang disusun berdasarkan pola tertentu, seperti U1, U2, U3, dan seterusnya hingga UN. U1 itu bisa disebut dengan bilangan pertama atau suku pertama, U2 itu bilangan kedua atau suku kedua, U3 itu bilangan ketiga atau suku ketiga, sedangkan UN yaitu bilangan ke N atau suku ke N. Sedangkan deret bilangan adalah penjumlahan dari suku-suku barisan, seperti U1 tambah U2, tambah U3, dan seterusnya. S1 sama dengan U1. S1 disebut jumlah satu suku pertama. S2 sama dengan U1 tambah U2. S2 disebut jumlah dua suku pertama. S3 sama dengan U1 tambah U2 tambah U3. S3 disebut jumlah 3 suku pertama. Sedangkan Sn sama dengan U1 tambah U2 tambah U3 dan seterusnya. Sn disebut jumlah n suku pertama. Barisan dan deret geometri. Perbandingan antara suatu suku dan suku sebelumnya dinamakan dengan rasio. Contoh 2, 4, 8, 16, 32, yaitu barisan geometri dengan rasio 2. Lalu 27, 9, 3, 1, 1/3, 1/9, yaitu barisan geometri dengan rasio 1/3. Pada barisan geometri, jika suatu suku pertama diberi simbol dengan A dan rasio dengan R, maka suku-suku barisan geometri secara umum dapat kita tuliskan menjadi A, AR, AR2, AR3, titik-titik sampai AR N-1. Sedangkan jika barisan geometri kita tuliskan menjadi deret geometri, penulisan menjadi A ditambah AR, tambah AR2, tambah AR3, tambah sampai seterusnya ARN-1. Rumusnya yaitu rasio dilambangkan dengan R sama dengan U2 per U1, sama dengan U3 per U2, sama dengan U7 per U6. R sama dengan UN per UN kurang 1. Rumus suku ke N yaitu UN sama dengan AR pangkat N kurang 1. Jumlah N suku pertama, yaitu untuk jika R lebih dari 1 yaitu Sn sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Jika rasio kurang dari 1, maka rumusnya Sn sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R. Suku tengah berlaku untuk N bilangan ganjil. UT sama dengan akar U1 dikurang UN. Keterangannya, R sama dengan rasio, UN sama dengan suku ke N, UN kurang 1 sama dengan suku ke N kurang 1, N sama dengan suku pertama, N sama dengan banyaknya suku, Sn adalah jumlah suku ke N. Selanjutnya ada barisan dan deret geometri, rumus dan bentuk umum. Bila ingin dipahami lebih lanjut, bisa di-pause ya. Jenis-jenis deret geometri tak hingga. Yang pertama, deret geometri tak hingga konvergen.
Konvergen artinya memusat atau tidak menyebar. Deret geometri tak hingga yang konvergen berarti deret geometri yang masih memiliki limit jumlah. Syarat deret geometri tak hingga jenis ini adalah rasio berada di antara -1 dan 1, yaitu -1 kurang dari R kurang dari 1 atau R kurang dari 1. Untuk jumlah tak hingganya dirumuskan sebagai berikut, yaitu S tak terhingga sama dengan A per 1 kurang R. Yang kedua, yaitu deret geometri tak hingga divergen. Divergen artinya menyebar. Deret geometri tak hingga yang divergen berarti deret geometri tak hingga yang tidak terbatas jumlahnya. Syarat deret geometri tak hingga yang divergen adalah R kurang dari -1 atau R lebih dari 1. Untuk jumlah tak hingganya dirumuskan seperti yang sebelumnya. Konsep barisan dan deret dalam kehidupan sehari-hari. Pertumbuhan adalah keadaan bertambahnya jumlah atau nilai suatu objek. Contohnya perkembangbiakan bakteri, pertumbuhan penduduk, dan sebagainya. Selanjutnya, peluruhan adalah peristiwa berkurangnya jumlah atau nilai suatu objek. Contohnya pelurahan radioaktif, penurunan jual nilai mobil, penurunan jumlah populasi hewan. Selanjutnya, bunga majemuk atau istilah lainnya adalah bunga berbunga. Ilustrasinya sebuah modal M ditabung di bank dengan suku bunga majemuk P%, di mana setiap akhir tahun modal akan bertambah, yaitu modal dan bunga. Jika bunga tidak diambil, pada tahun berikutnya bunga ini akan digabungkan dengan modal dan akan berbunga lagi. Selanjutnya, anuitas adalah sejumlah pembayaran yang sama besarnya yang dibayarkan setiap akhir jangka waktu dan terdiri atas bagian berbunga dan bagian angsuran. Sn sama dengan A R pangkat N dikurang 1 per R kurang 1. Jadi S5-nya sama dengan 150 3 pangkat 5 dikurang 1 per 3 kurang 1. Sama dengan 150 243 dikurang 1 per 2. Sama dengan 75 dikali 242. Hasilnya yaitu 18.150. Jadi, hasil produksinya selama 5 bulan yaitu 18.150 unit kerajinan. Kita ketahui A atau suku pertamanya yaitu 150, U4 sama dengan 4050. Kita cari rasionya terlebih dahulu. Dengan cara U4 per U1 sama dengan 4050 per 150. AR pangkat 3 per A sama dengan 27. R pangkat 3 sama dengan 27. Rasionya sama dengan akar 3 dari 27 sama dengan 3. Lalu SN-nya sama dengan A RN dikurang 1 per R kurang 1. S5-nya sama dengan 150 3 pangkat 5 dikurang 1 per 3 kurang 1 sama dengan 150 243 dikurang 1 per 2 sama dengan 75 dikali 242 sama dengan 18.150. Jadi, hasil produksi selama 5 bulan yaitu 18.150 unit kerajinan. Selanjutnya nomor 2. Sejak tahun 2018, terjadi penurunan pengiriman surat dari kantor pos. Setiap tahunnya, banyak surat yang dikirim berkurang sebesar 1/5 dari banyak surat yang dikirim pada tahun sebelumnya. Jika tahun 2018 dikirim sekitar 1 juta surat, maka jumlah surat yang dikirim selama kurun waktu 2018 hingga 2022 adalah diketahui A atau suku pertamanya itu sama dengan 1. 1 yang dimaksud yaitu dalam satuan juta. Karena banyak surat berkurang sebesar 1/5 tiap tahunnya, maka tahun berikutnya itu banyak suratnya menjadi 1 dikurang 1/5 sama dengan 4/5. Jadi rasionya R sama dengan 4/5. Kurun waktu dari tahun 2018 sampai 2022 itu selama 5 tahun. Jadi N-nya sama dengan 5. Maka
Sn sama dengan A 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R. S5-nya sama dengan 1 dalam kurung 1 dikurang 4 per 5 pangkat 5. Dibagi 1 dikurang 4 per 5. Sama dengan 1 dikurang 1024 per 3125 dibagi 1 per 5. Sama dengan 2101 dibagi 3125 dikali 5. Sama dengan 2101 per 625. Jadi, jumlah surat yang dikirim selama kurun waktu 2018 sampai 2022 adalah 2101 per 625 juta surat. Selanjutnya, contoh soal nomor 3. Bakteri A berkembang biak menjadi 2 kali lipat setiap 5 menit. Setelah 15 menit, banyak bakteri ada 400. Banyak bakteri setelah 30 menit adalah. Jadi, misalkan U1 menyatakan banyaknya bakteri mula-mula 0 menit. U2 saat 5 menit, U3 saat 10 menit, dan seterusnya. Diketahui U4 sama dengan AR pangkat 3 sama dengan 400 dan R sama dengan 2. Yang ditanya itu U7. Menggunakan rumus UN sama dengan AR N pangkat N kurang 1. U7 sama dengan AR pangkat 6. Sama dengan AR pangkat 3, R pangkat 3. AR pangkat 3 itu yaitu 400, sedangkan R pangkat 3-nya 2 pangkat 3. Jadi 400 dikali 8 sama dengan 3200. Banyak bakteri setelah 30 menit adalah 3200. Contoh selanjutnya yaitu contoh soal nomor 4. Pertambahan pengunjung sebuah hotel mengikuti barisan geometri pada tahun 2015 pertambahannya 42 orang dan pada tahun 2017 pertambahannya 168 orang. Pertambahan pengunjung hotel tersebut pada tahun 2020 adalah. Misalkan pertambahan pengunjung hotel pada tahun 2015 disimbolkan sebagai U1 sama dengan A sama dengan 42. Dengan demikian pertambahan pengunjung hotel pada tahun 2017 adalah U3 sama dengan 168. U3 sama dengan AR pangkat 2. 42 R pangkat 2 sama dengan 168. R pangkat 2 pindah ruas jadi 168 per 42. Hasilnya 4. R sama dengan 2, karena 4 dibagi 2. Pertambahan pengunjung hotel pada tahun 2020 adalah U6 sama dengan AR pangkat 5. 42 dikali 2 pangkat 5 hasilnya 1344 orang. Contoh soal nomor 5. Dalam usus Philip, terdapat bakteri berbahaya yang bisa berkembang biak dengan cepat. Oleh karena itu, usus Philip tersebut perlu dibersihkan setiap 3 jam, sehingga mengurangi jumlah bakteri sebanyak 20%. Misalnya, pemeriksaan awal terjadi pada pukul 9. Terdapat 2.560 bakteri dan dokter langsung melakukan pembersihan pertama. Maka, berapa jumlah bakteri pada pukul 9? Diketahui U1-nya yaitu 2.560. R sama dengan 1 kurang 20%, yaitu 80%. Pecahannya 4 per 5. Yang ditanya yaitu U5. U5 sama dengan AR pangkat 4. A-nya yaitu 2.560 dikali R-nya 4 per 5 pangkat 4. 2.560 dikali 256 per 625 sama dengan 1.048.576. Contoh selanjutnya yaitu contoh soal nomor 6. Sebuah mobil dibeli dengan harga 200 juta. Jika setiap tahun harganya mengalami penyusutan 20% dari nilai tahun sebelumnya, maka tentukanlah harga mobil itu setelah dipakai setelah 5 tahun. Diketahui yaitu MO-nya sama dengan 200 juta, N-nya sama dengan 5 tahun, I-nya sama dengan 20%, yaitu sama dengan 0,2, maka dapat diperoleh N-nya sama dengan MO tambah 1 kurang 0,2 pangkat N, M5 sama dengan 200 juta tambah 0,8 pangkat 5, yaitu 200 juta tambah 0,32768. Hasilnya 65.536. Contoh soal nomor 8.
Suatu jenis hewan langka setiap tahun mengalami penurunan jumlah populasi menjadi 1/3 dari jumlah populasi tahun sebelumnya. Jika pada tahun 2015 diperkirakan jumlah populasi hewan tersebut di suatu pulau sebanyak 720 ekor, maka berapakah perkiraan jumlah hewan itu pada tahun 2019? Diketahui MO sama dengan 720, N sama dengan 2019 dikurang 2015 sama dengan 4 tahun. R sama dengan 1/3, maka dapat kita peroleh MN sama dengan MO kali R pangkat N. M4 sama dengan 720 dikali 1/3 pangkat 4 sama dengan 720 dikali 1/81. Hasilnya 8,8888 sama dengan 8. Penjelasan dari kami mengenai barisan dan deret geometri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Bye!